Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rata-rata Melayu itu ya. Jawa atau Jawa? Ada satu dua. Mohon maaf lahir batin. Oh Jawa ya. Nyuwun sewu mangatus. Oh enggak, nyuwun sewu. Biasa kalau orang Melayu itu identik dengan mantun tuh ya. Boleh mantun? Boleh. Kecikaran makan opat, yang jawab salam Masya Allah semuanya kompak. Lagi buah hadis dibawa-bawa, anak tikus makan ketumbar. Ibu-ibu di sini manis kalau tertawa, bikin hati saya berdebar-debar. Bantu ini sih Kang, Bos. Yang belakang. Mau lagi ya deh? Anak cicak di ujung kabel Itu dah. kesentrum. Mampus. Ya, kalau di ujung kabel kesentrum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidi. Nah, jawab sayang ya. Sayyidi wa habibi wa syafi'i wa qurrati a'yuni wa tanzi wa maulana Muhammad. Allahumma anta salam semua wa minkas wa ilaika ya'udu wa hayyina rabbana wa adkhilna al-jannata tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal Allahumma laka sumtu. Halo, masih lama. Berapa hari lagi Pak? Udah kurang 1 bulan ya. Barangkali mungkin saya berdiri, izinnya saya berdiri, boleh saya berdiri? Ya. Barangkali mungkin inilah ciri-ciri umatnya Rasulullah SAW. Ya. Karena saking semangatnya, nggak tahu apa itu ujungnya, main gambar aja Bu. Ya. Karena sangat bahagia menyambut bulan yang berkah, menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan, menyambut bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mampu bertemu di bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik saya cakep, pintar, ya. Dengar adik, ya. Udah dapat air? Udah. Oke coy. Oke. Lanjut. Sip. Sepakat Pak Bu ya. Saya berdiri di sini 30 menit. Oke? Oke, deal 30 menit. Berarti siap. Dengan tidak mengurangi rasa tunduk, hormat, patuh, diri ini mohon ridho para guru, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh-tokoh agama, para imam masjid, imam musola, wabil khusus, masjid apa nih? Masjid apa nih? Batu
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. dan orang-orang tua kita, para bapak, para ibu yang insya Allah selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal Alamin. dan saya hormati Bapak Kepala Desa sini nih. Kadesnya ibu perempuan ya. Oke, Ibu Kepala Desa mana? Ibu Kadesnya mana ada? Nah, oh Ibu Kades sehat ya, Ibu Kades. Nah, yang saya hormati beserta staf aparatur jajaran pemerintahannya, kita doakan beliau selalu amanah dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan. Amin ya rabbal. Dan adik-adik semuanya yang insya Allah selalu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Dan saya hormati juga para ibu-ibu wirid yasin. Ada di sini ada, ya. Ibu-ibu kompang ada. Mudah-mudahan, ada. Majelis taklim ada. Ibu-ibu majelis taklim, ya. Rombongan rebana ada. Ada, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Sekalian sama rebananya. Ya. Alhamdulillah, saya hormati juga abang saya Tuh Tanja ya. Alhamdulillah sudah kenal lebih dulu dengan beliau. Alhamdulillah sempat juga silaturahmi kita ke makam Sultan Syarif Qasim, itu ya. Yang pernah kita ziarah bersama beliau. Mudah-mudahan seluruh jemaah di sini selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal Alamin. hidupnya selalu berkah, Amin. penuh dengan kedamaian, Amin. hidupnya selalu sejahtera. Amin. Yang jawab aminnya makin keras, mudah-mudahan yang punya hutang lunas. Bisa urusan hutang makin kencang ya. Yang jawab aminnya makin keras itu pasti banyak nyaku, pintar ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir batin Pak Bu. Saya hadir di sini yang pertama niatnya silaturahim. Mohon maaf bukan merasa seorang penceramah. Dan Bapak Ibu jangan merasa diceramahkan. Niat ke sini adalah silaturahim dan niat menuntut ilmu sama orang-orang tua kita di sini. Ya, niat menuntut ilmu. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di dalam perjalanannya dia niat menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Insya Allah. Mudah-mudahan langkah kita, lenggang tangan kita hadir di majelis yang penuh dengan keistimewaan, hadir di majelis yang penuh dengan kemuliaan, kita menjadi satu amal ibadah yang baik di sisi Allah. Amin ya rabbal Alamin. hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, maka pantaslah kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat salam teruntuk manusia yang mulia karena dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang dipuji oleh yang maha terpuji, manusia yang sempurna karena disempurnakan oleh yang maha sempurna. Beliaulah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Alamin. Karena apa sayang ya, ciri-ciri umatnya Rasulullah itu ya, ciri-ciri umatnya Rasulullah itu yang pertama, ketika nama baginda Rasulullah disebut maka kita senantiasa menjawab salam lalu bersalawat kepadanya. Yang kedua, mengikuti perilakunya.
Lalu yang ketiga, senantiasa cinta kepada orang-orang yang selalu cinta kepadanya. Ayo malam hari ini sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, kita bersolawat. Ya, ya Rasulullah. Kalau solawat itu apa enggak? Hah? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Ayo, adik kenapa nggak ikut sholawat sayang? Bisa sholawat? Bisa sholawat nggak? Tadi kenapa nggak ikut? Susah? Nggak hafal? Susah? Kalau ini apa nggak? A, B, G tuh kan? Kau bilang padaku, itu kan? Wali apal, sholawatan susah. Ini coba sambung. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin, sholatullah salamullah. Tuh kan apa? Terus tadi kenapa susah? Sholawat ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara tentang peristiwa tersebut, Pak, Bu, saya yakin Bapak, Ibu hampir semua mengetahui bagaimana proses perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tiap tahun memperingati peristiwa tersebut. Benar nggak, Bu? Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Rasulullah itu. Rasulullah naik langit pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai ketujuh, bahkan naik lagi ke atas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima satu perintah yang begitu sangat hebat, menerima perintah yang begitu sangat dahsyat, yakni perkara sholat. Ngerti? Paham? Berhubung sudah paham berarti selesai? Tadi bilang ngerti, paham. Kan begitu proses peristiwa Isra Mi'rajnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Rasulullah itu langit pertama sampai ke ketujuh, bahkan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima satu perintah yaitu berupa sholat. Pulang lagi ke bumi, lebih kurang makan waktu sepertiga malam, tidak sampai satu malam penuh, ya, hanya sedikit. Selesai nggak? Tapi pada malam hari ini kita tidak berbicara tentang peristiwa tersebut, Pak, Bu, karena sudah banyak guru-guru kita sudah menyampaikan tentang peristiwa tersebut. Proses perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin Bapak Ibu tahu hikmah dari perjalanan tersebut. Saya yakin Bapak Ibu tahu oleh-oleh terbesar yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin Bapak Ibu tahu, yaitu perkara sholat. Tapi pada malam hari ini yang tidak kalah pentingnya,
yang tidak kalah hebatnya adalah apa? Karena di sini hadir ya adik-adik kita, ya abang-abang kita, dan alhamdulillah pengurusnya masih muda, ya. Dan saya berdiri sini juga masih muda, Pak Bu. Maka pesan ini buat anak-anak muda, generasi muda, dan umumnya buat kita semua. Apa pesan tersebut? Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, bahkan diterangkan di dalam satu kitab Wasyiyatul Mustafa al-Imami Ali karamallahu wajhah. Di dalam kitab tersebut, Pak, di dalam kitab tersebut menuliskan begitu sangat banyak sekali wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Rasul bersabda, "Ya Ali, tamana Jibril ayakuna min bani Adam as-sabri as-salim." Wahai Ali, tahukah kamu bahwa yang namanya Jibril alaihi salam berkeinginan ingin menjadi anak keturunan Adam? Jibril mau jadi manusia, Pak. Jibril mau jadi manusia. Asbab apa Jibril mau jadi manusia? 7 perkara. Satu, atau Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali, as-salatul jamaah ma'al imam. Salat berjamaah bersama imam. Ujung-ujungnya perkara salat. Ya, kalau bicara tentang sholat, mohon maaf lahir batin, Pak. Bukan bicara di depan ini lebih sempurna ibadah, bukan. Hidup ini penuh proses, Pak. Hidup ini butuh proses. Bagaimana kita melalui proses tersebut untuk menjadi satu amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo pelan-pelan ya. Barangkali mungkin ini mohon maaf bukan untuk mengajari, Pak. Bukan untuk mengajar, ya. Kita sama-sama proses untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan perintah yang sholat 5 waktu. Belum sanggup kita melakukan full dari 5 perintah 5 waktu tersebut, pelan-pelan. Mungkin minggu pertama maghrib dulu, kan begitu. Terus yang sisanya kalau tidak dikerjakan, dosa enggak? Dosa. Ini kan perkara proses. Perkara proses, pelan-pelan minggu pertama, ya maghrib, kan gitu. Begitu naik lagi minggu kedua, naik lagi ibadahnya. Syukur-syukur ini sudah melekat di dalam hati kita. Perkara sholat. Mungkin kalau bicara tentang ini saya tidak panjang lebar, Pak. Ya, ini bagaimana kita merasa diri kita saja sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang perintah tersebut, saya yakin Bapak Ibu semuanya ngerti dan itu wajib, hukumnya harus kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa melaksanakan perintah tersebut. Amin ya rabbal. Lalu yang kedua, wa mujalasatul ulama, duduk bersama alim ulama. Dari kecil, Pak Bu, biasakan anak-anak ini dekat sama orang-orang soleh. Dari kecil anak-anak kita dekat sama orang-orang soleh, sama guru ngaji, sama kiai, sama ustadz, guru agama, dekat sama orang soleh, dekat sama kiai, manfaatnya luar biasa. Karena mereka diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana menjadi anak yang beradab, anak yang beretika, anak yang berakhlak. Pintar mereka ilmu agama, yang senang siapa? Bapak, ibu. Anak ibu pintar ngaji, yang senang siapa? Bapak, ibu. Anak ibu bisa azan di depan, yang bangga siapa? Bapak, ibu. Tuh kan. Dekatkan mereka, ya, antarkan mereka sama orang-orang soleh. Ajarkan mereka pendidikan agama, ya, ajarkan mereka pendidikan agama. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan kelaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Dan doanya selalu diijabah dan bahkan mengalir di dalam kubur. Tuh kan luar biasa. Ya, adik-adik ya, saya cakep, pintar, manis, ya, ngaji ya, bisa baca Quran, bisa dites, mau ya. Gini, saya halo, hai, halo, ya. Bisa baca Quran, saya
ayatnya disambung, ya, ayatnya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mantap. Biar adil, orang tua kalian juga ya, kita tes lebih pintar kalian atau orang tua kalian. Setuju coy? Setuju. Siap-siap bapak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Satu kosong. Ronde kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cakep. Siap-siap ibu. Ini sedap yang senang-senang. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dua pisau. Tuh. Harusnya ya, insya Allah Pak Bu, ajarkan mereka ilmu agama, antara mereka ke kiai, antara mereka ke ustaz, berikan pendidikan agama, insya Allah manfaatnya luar biasa. Bicara tentang anak yang soleh dan solehah, maka di sini berawal dari sebuah kisah. Dengarkan sayang ya, dengarkan baik-baik ya. Saya mendapat cerita ini dari guru saya Al-Ustaz Samsul Hidayat. Ketika beliau sejak misi tausiah agama, saya selalu lihat dibawa oleh beliau, dan beliau selalu menceritakan kisah-kisah ini, bagaimana kisah dari anak yang soleh dan solehah, dan akhirnya anak ini mampu menyelamatkan orang tuanya ketika berada di dalam neraka. Di satu daerah Pak Bu, di satu daerah ada seorang bapak dan ibu, sepasang suami istri. Beliau mempunyai anak satu. Lalu ketika sudah besar, anak tersebut dipanggil oleh kedua orang tuanya. Nah, ketika sudah besar, kamu mau enggak nanti kami masukkan kamu ke tempat pendidikan agama, ke pondok pesantren? Terus anaknya bilang, mau Pak Bu. Singkat cerita, tahun depan anak tersebut diantarkanlah ke pesantren. Sebelum diserahkan ke gurunya, ke kiainya, ke pengasuh pondok pesantren, apa kata ibunya? Nah, ketika kamu belum selesai, jangan dulu-dulu pulang. Itu pesan yang pertama. Lalu pesan dari bapaknya, nah, apapun yang terjadi kepada kami, jangan engkau khawatirkan. Ya, itu pesan orang tuanya. Akhirnya anak tersebut belajarlah di tempat pondok pesantren, di tempat pendidikan agama, di tempat madrasah, belajar dan terus belajar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 6 tahun dia belajar dan terus belajar, mengembang, mencari ilmu agama. Supaya apa? Bisa membahagiakan ibunya, bisa membahagiakan ayahnya, supaya nanti dia bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika pulang dia bisa menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakatnya. Dia belajar dan terus belajar anak tersebut. Begitu lebih kurang 6 tahun, anak ini mendapat kabar kalau orang tuanya sakit. 6 tahun dapat kabar
orang tuanya sakit. Begitu mendengar kabar, dia kepengen pulang Pak. Dia kepengen pulang, lalu hampir dia mau pulang. Dia kepaskan pakaiannya, kitab-kitab belajarnya. Lalu dia teringat pesan bapaknya, nah, apapun yang terjadi kepada kami, jangan engkau khawatirkan. Akhirnya kalah Pak Bu, anak ini dari pesan orang tuanya. Dia belajar lagi di pondok pesantren, dia belajar dan terus belajar. Tidak ada waktu yang untuk dia bermain. Dia terus belajar supaya apa? Supaya bisa membahagiakan ibunya, bisa membahagiakan ayahnya, supaya nanti dia bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini luar biasa. Begitu juga orang tua yang sekian tahun terpisah dengan anaknya, sekian tahun terpisah dengan anaknya, ibu terpisah dengan anaknya, bapak terpisah dengan anaknya. Ketika masih bersama, anaknya selalu melihat senyum ibunya, anaknya selalu melihat senyum ayahnya. Tapi ketika diantar di pondok pesantren, dia sudah tidak melihat lagi Pak Bu. Dia tidak bisa melihat. Anak ini terus belajar dan terus belajar. Singkat cerita, lebih kurang 19 tahun dia pulang ke rumah. Ya, dia pulang ke rumah. Dia menikmati perjalanan pulang. Dia kaget Pak Bu. Dia melihat kampung Pusako ini sudah berubah. Karena ketika dia berangkat, bangunannya belum banyak. Sekian belas tahun dia belajar, pulang ke kampung halamannya kaget. Bangunannya sudah megah-megah, masjidnya sudah megah-megah. Tapi herannya Pak Bu, herannya jalan lorong mau masuk ke rumah itu sedikit pun tidak berubah. Akhirnya dia pulang sampai di depan pintu rumah, dia ketuk pintu, dia ucap Assalamualaikum. Salam pertama tidak ada yang jawab Pak. Salam pertama tidak ada yang jawab. Lalu barangkali mungkin ibu atau bapaknya ada di belakang, kan begitu. Dia ucapkan salam lagi, Assalamualaikum. Masih belum ada yang jawab. Masih belum ada yang jawab. Mungkin ibunya jauh ke belakang, ngepel atau nyuci atau masak. Dia keraskan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang jawab itu bukan ibunya dan bukan bapaknya. Ternyata yang jawab salam itu tetangga di sebelah rumahnya. Ada kakek-kakek itu menjawab salam anak tersebut. Sudah pulang nak? Ya Mbak. Mbak, mohon maaf mau nanya, ibu sama bapak kemana? Lalu apa sih dijawab kakek tersebut? Nah, kamu pulang ini pengen berangkat lagi enggak? Tuh, anak ini bertanya orang tuanya kemana, terus dijawab oleh kakek ini, kamu mau berangkat lagi enggak? Apa kata anak tersebut? Insya Allah Mbak, kalau memang ada rezeki berangkat lagi. Mbak, ibu sama bapak kemana? Apa kata kakek tersebut? Masya Allah, sudah besar kamu sekarang ya. Belasan tahun kamu tidak pernah pulang. Tuh. Lalu yang terakhir, anak ini bilang, Mbak, mohon maaf, ibu sama bapak kemana? Sambil menundukkan kepala si kakek tersebut bilang, ibumu, ayahmu sudah meninggal. Terbayangkan kita sayang ya, yang pada ketika kita di rumah kita sering melihat wajah ibu kita sering melihat wajah ayah kita, tapi sekian tahun terpisah, ketika pulang orang tuanya sudah tidak ada. Begitu juga dengan orang tua, selalu melihat senyum anaknya, selalu melihat canda tawa anaknya, tapi sekian tahun diantar di pendidikan agama tidak melihat. Siapa yang tidak rindu dengan orang tua? Siapa yang tidak rindu dengan anak?
sekian tahun juga terpisah. Tapi demi apa? Agar anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang beradab, menjadi anak yang beretika. Lalu begitu mendengar jawaban dari si kakek ini, anak ini tertunduk menangis sejadi-jadinya. Dia menangis karena saking rindu dengan orang tuanya, karena saking rindu dengan ayahnya, rindu dengan ibunya. Sekian lama tidak pernah bertemu. Wah, Bu, ketika pulang, anak ini kepengen sujud di kaki ibunya, melepaskan rasa rindu seorang anak dengan orang tua. Tapi tidak bisa bertemu, orang tuanya sudah keduluan. Allah panggil. Lalu apa kata anak ini? Kek, tolong antarkan saya ke kuburan kedua orang tua saya. Maka diantarkanlah anak ini oleh kakeknya. Ya, begitu sampai di tempat pemakaman, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua hamba, ya Allah. Ya Allah, luaskan kubur orang tua hamba penuh dengan cahaya-cahayamu, ya Allah. Terimakan amal ibadah kedua orang tua hamba, ya Allah. Ya Allah, ketika nanti di akhirat pertemukanlah hamba dengan kedua orang tua hamba, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah supaya nanti bisa dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya. Akhirnya dia pulang ke rumah, singkat cerita, hari demi hari, minggu demi minggu, karena saking rindunya seorang anak ini dengan kedua orang tuanya, dia menangis. Dia menangis karena saking rindu dengan orang tua. Asbab tangisan inilah Allah Subhanahu wa taala jemputkan nyawa anak ini. Akhirnya anak ini juga ikut meninggal. Ya. Tapi hebatnya luar biasa anak yang soleh dan soleha, anak yang belajar ilmu agama, tetap nanti ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu singkat cerita, anak ini terus mencari ibunya, mencari ayahnya. Ya Allah, di mana orang tua hamba, ya Allah? Ya Allah, di mana ibu hamba, ya Allah? Ya Allah, di mana bapak hamba, ya Allah? Ya Rabb, pertemukan hamba dengan kedua orang tua hamba, ya Allah. Hamba rindu. Dia terus mencari dan terus mencari. Dia sambil memanggil ibunya dengan panggilan Abi wa Umi fi hadzal balad aina ma takun kunna nasta'in ayah di negeri ini engkau di mana bukan menolongmu. Terus dan terus anak ini memanggil ibunya, dia memanggil ayahnya. Ya Allah, di mana orang tua hamba, ya Allah? Pertemukanlah hamba dengan kedua orang tua hamba, ya Allah. Tapi hebatnya anak yang soleh dan soleha, doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang tua, ya, sekian tahun sudah tidak pernah bertemu, ya, tidak pernah lihat bagaimana wajah anak tersebut ketika sudah dewasa, ketika sudah besar, karena belasan tahun terpisah. Tapi suara panggilan itu dia yakin bahwa yang manggil itu adalah anaknya. Maka orang tuanya menjawab, Anak al-kunun fi hadzal maqam kulli syafi'an fi jahannam kulli syafi'an fi jahannam. Aku di sini di tempat ini, tolonglah aku di jahannam, tolonglah aku di jahannam. Orang tua yang sudah membesarkan kita sayang, mendidik kita, mencari nafkah pagi, petang, siang, malam,
untuk menyekolahkan kita. Ibadah ditinggalkan, rela masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Apakah kita sudah bisa membanggakan kedua orang tua kita? Ya. Apakah kita sudah bisa membuat orang tua kita tersenyum? Berapa banyak anak yang selalu membuat orang tuanya menangis? Awas, hati-hati, adik ya. Cintai orang tuamu, sayangi orang tuamu. Insya Allah kalian akan mendapatkan sesuatu yang begitu sangat luar biasa. Ingat, jangan kalian durhaka dengan orang tua. Bayangkan ketika satu hari, misal ketika bapak punya anak ya, apakah itu laki-laki atau perempuan, lalu orang tua memerintahkan anak tersebut untuk melakukan sesuatu, bahkan sesuatu itu adalah perkara yang baik, kita tidak mau melakukan tersebut. Kita tidak mau melakukan hal tersebut, padahal perintah itu adalah perintah baik, maka kita sudah termasuk anak yang sudah durhaka dengan orang tua. Bahkan Quran mengatakan kalimat saja itu sudah berbahaya, Pak. Ya. Bayangkan ketika orang tua menyuruh kalian, terus kalian pergi dari pagi sampai ke sore, terus ibu kalian menyuci, masak, mengerjakan pekerjaan rumah, lelah. Akhirnya istirahat kalian, sore pulang, melihat ibumu lagi terbaring, lihat tarik nafasnya, lihat wajahnya. Pernahkah kalian berpikir kalau pinjaman itu menjadi pinjaman yang terakhir? Padahal hari itu kalian sudah berbuat dosa. Ya, jangan kalian abaikan orang tua kalian. Rindukan orang tua. Berikan yang terbaik buat orang tuamu. Ya, insya Allah kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu sambung dari kisah ini tadi, Pak Bu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan anak tersebut dengan orang tuanya. Lalu anak ini berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kerajaan-Mu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba ya Allah untuk mengambil orang tua hamba, ibu hamba, untuk hamba bawakan ke surga. Allah ridho. Ibunya diangkat, dibawa, diletakkan di depan pintu surga. Lalu kembali lagi, dia berdoa kepada Allah untuk mengambil ayahnya. Allah ridho, diangkat ayahnya, dibawa di depan pintu surga. Ibunya sudah tidak ada. Ibunya kembali lagi ke neraka. Ditaruh ayahnya di depan pintu surga, dia kembali lagi mengambil ibunya. Sampai di depan pintu surga, ayahnya sudah tidak ada. Kembali lagi ke neraka, berbolak-balik selama 7 kali. Lalu anak ini berdoa kepada Allah, ya Allah, apa mohon ya Allah dengan kerajaan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, kalau seperti ini ya Allah, izinkan hamba yang masuk ke dalam neraka dan orang tua hamba masuk ke dalam surga. Allah ridho, ibunya, ayahnya, anaknya Allah masukkan ke dalam surga. Asbab anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang belajar ilmu agama, dia tahu menjadi anak yang beradab, yang berakhlak, anak yang beretika. Mudah-mudahan anak-anak semuanya, adik-adik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, ini sudah berapa? Ini udah lewat kan? Jadi gimana ini Bu? Sepakat tadi berapa menit? 30 menit. Lewat dari 30 menit dibicara ulang. Panitianya mana? Oke, sebentar lagi Pak Bu ya. Maaf nggak bisa lama-lama karena kondisinya memang seperti ini. Lalu yang ketiga, menjenguk orang sakit. Sakit ada 2, sakit lahir sama batin. Kalau sakit lahir biasa, barangkali kita punya tetangga nggak punya uang Pak Bu ya, syukur-syukur kita ada rezeki bisa bantu, kan begitu. Yang kedua, sakit batin. Nah, ini yang kadang jadi masalah. Dulu sama-sama jahiliyah, dulu sama-sama hidup dengan kegelapan.
soleh. Menjadi orang soleh harus. Tapi ketika kita merasa lebih soleh daripada orang lain, mohon maaf lahir batin, ini kurang pas. Menjadi orang hebat keinginan kita, akan tetapi ketika kita merasa lebih hebat daripada mereka, kurang bagus. Menjadi orang alim harapan kita, tetapi ketika kita merasa lebih alim daripada orang lain, ini agak sedikit lebih berbahaya. Ayo teman-teman yang sudah dapat hidayah, ayo jenguk teman-teman kita, temui teman-teman kita, rangkul sahabat kita, ya, dekat dengan mereka. Insya Allah ajar itu di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, jikalau umatmu 1 tahun ya Rasul sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang dia kerjakan, atas segala maksiat yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Jibril, jangan, kalau 1 tahun kelamaan. Naik lagi Jibril menghadap Allah, turun lagi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, jika umatmu 1 bulan sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dia lakukan, atas segala maksiat yang pernah dia kerjakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Jibril, jangan, kalau 1 bulan jangan Jibril, kelamaan, umatku lalai. Tuh Rasulullah tahu kualitas umatnya. Naik lagi malaikat Jibril menghadap Allah, turun lagi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, jikalau umatmu 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang dia lakukan, atas segala perkara-perkara maksiat yang pernah dia perbuat ketika masa hidupnya di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Jibril, nih dengar ya, umatku lalai. Tuh Rasulullah sayang sama kita Pak, Rasulullah cinta sama kita. Naik lagi malaikat Jibril, agak sedikit lama, lalu turun lagi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepada engkau. Ya kalau umatmu 1 tahun sebelum meninggal, 1 bulan sebelum meninggal, 1 minggu sebelum meninggal, 1 hari sebelum meninggal, bahkan ketika dia garur-garah, nyawanya terbolak-balik dari tenggorokan, sampai-sampai tidak bisa berbicara 1 kata pun, tidak bisa berbicara 1 kalimat pun, tapi hatinya benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, matanya benar-benar menatap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa mereka. Itu maha luas ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang 1000 kali sayang Pak Bu, Allah tidak pernah bosan ngampuni kita Pak Bu. Hanya saja kita yang bosan minta ampun sama Allah. Allah tidak pernah bosan ngampuni kita. Kita bosan minta ampun sama Allah. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW kita makin rindu kepada Rasulullah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal. Istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu mengampuni dosa-dosa hambanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Pak Bu, tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan selalu kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Salatullah
semua amal akan putus ganti total kecuali tiga hal yang tak akan pernah hilang. Yang pertama, sedekah jariyah, menyumbang di masjid dan madrasah. Yang kedua, nuntut ilmu bermanfaat anak cucu. Yang terakhir, anak soleh bermanfaat bapak ibu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW menjadi sebuah gerbang yang bisa menghantarkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal Alamin. sayang ya. Sebelum Bang Ustadz undur diri, mungkin ada yang mau berani tampil di depan, mungkin Bang Ustadz kasihkan hadiah. Mau ya, mau nggak? Mana tadi Bang Jo, minta tolong mau tasnya Mbak Cindy. Ayo satu lagi Maju, Pak. siapa Hah? Maju. Assalamualaikum. Orang tua mana? Mana? Oh itu. Halo. Oke. Maju, berapa maju depan? Usah maju. Tengok berapa? Maju. Ada apa, Ben? Baca surat An-Nas. Ngerti nggak? Qul a'udzu birabbil. Kok yang lain ini? Siapa? Oh, malah nyuruh yang lain. Allahu Akbar. Nah, sebenarnya hafal karena ramah, jadi grogi, boleh begitu. Inna a'tayna. Apa enggak? Udah biar cepat urusannya, doa makan. Doa makan dua pun. Tepat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oke, udah. Kenapa? Ini yang repot Pak. Lupa ya. Ini yang dia. Nah, oke. Udah, silakan dulu. Oke, satu lagi siapa yang mau maju? Ini ada satu lagi. Ya. Maju. Nah. Ayo, hitung sampai 3, 1, 2. Ya. Ada yang mau perempuan, ada yang mau maju. Satu perempuan sini. Maju nak, maju sayang. Nanti disuruh baca doa makan lagi.
Mana? Siapa? Terakhir. Tanda aku maju. Ayo, hitung sampai 3. Kalau nggak maju, nanti ini dihadiahkan buat Bapak pengurus masjid. Nah, ayo. 1. Ayo perempuan. Bang Ustaz butuh perempuan 1. Ayo. Maju. Mana? Maju. Sini saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak? Dwi Rahma. Sekolah kelas berapa? Kelas 1 MTS. 1 MTS. Berarti udah MDA ya. Nanti nih, jadi pertanyaannya agak sulit sih, yang nggak apa kan gitu. Siapa nama bupati terbaru siap? Ayo. Enggak. Situ sudah. Nah. Baca Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal Alamin. hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini ya, di ngobrol kita yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jauh dari bencana, Amin. terhindar dari musibah, Amin. jauh dari mara bahaya, Amin. dari negeri yang berkah, Amin. penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal. Negeri kita menjadi negeri yang berkah, jauh dari bencana. Ada satu syair yang berbunyi, ada rumah tegak berdiri, rumah tiada, kita tiada, tegaknya negeri karena budi, hilangnya budi, hancur binasa. Kalau ini negeri kita menjadi negeri yang berkah, yang selalu diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari segala musibah. Ayo, mulai dari pemimpin yang paling atas dan rakyat yang paling bawah, sama-sama membenahi diri, akhlak kepada Allah dan akhlak sesama manusia. Insya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Diri ini jujur Pak Bu ya, jujur sejujur-jujurnya. Al-fakir atu'if ilallah, miskin ilmu kurang amal, tak sempurna dalam ibadah, miskin pahala. Kata pepatah orang Melayu kita cakap, kata panglimo tu kanjak. Ini kalau dah dapat gelar panglimo ni risau ya. Takut keris pula bawahnya. Tak ada gading yang tidak Retak. Tak ada gading yang tidak retak. Artinya adalah apa Pak Bu? Kalau bicara soal sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Karena di balik kesempurnaan terdapat kekurangan, di balik kebenaran terdapat kesalahan. Hanya bagaimana sama-sama kita membenahi diri kita, pribadi kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Haza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Minta apa? Oh doa. Atau orang tua kita. Pak Haji, silakan Pak Haji. Ayo Pak Haji, ya. Silakan. Bagusnya orang tua kita yang mimpi. Ayo Pak Haji, please. Haji gaul. Atau pengen hadiah juga. Ayo Pak Haji, silakan. Ayolah. Ini dah muncul betul nih dah. Ayo Pak, silakan Pak. Ayo. Bagus orang tua kita. Ayo. Siapa Pak? Lanjut aja. Lanjut. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam peringatan ini menjadi suatu amal ibadah. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita selalu amanah dengan apa yang dititipkan oleh Allah, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma masyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa injina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Syahidal. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi dapat bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Baiklah, dengan berakhirnya ceramah dari Pak Ustadz tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya